Assalamualaikum, semoga Anda sehat hari ini. Di video kali ini saya akan memberikan tips berkendara yang tentunya berhubungan dengan pengalaman saya. Namun sebaiknya berdoalah Anda sebelum berkendara. Yang pertama, Anda harus menghindari berkendara di depan atau di belakang kendaraan besar atau panjang ya, seperti truk, bus gitu, terutama pada kecepatan sedang dan tinggi gitu ya. Karena itu sangat berbahaya. Jika terpaksa pun sebaiknya ya segera menghindar, pindah lajur atau mendahuluinya lah. Karena kendaraan besar dan dengan beban yang begitu berat tentu kurang responsif ya dalam mengatasi pengereman mendadak gitu. Ini yang sering terjadi, kecelakaan diantaranya seperti itu. Yang berikutnya, Anda harus menghindari berada di antara kendaraan-kendaraan besar, terutama pada posisi jalan menanjak atau menurun. Jika memang terpaksa, misalnya kita berada di tengah-tengah antara kendaraan besar depan dan belakang, ya kita ambil jarak aman yang cukup untuk menghindar jika memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang selanjutnya, hindarilah berkendara di belakang kendaraan lain yang lampu remnya mati. Jadi kita harus wanti-wanti dari jauh nih, lihat nih, kok nggak nyala-nyala gitu kan. Biasanya ada indikasi nyala. Kalau memang lampu remnya tidak mati, pasti tuh ada pengereman, pasti nyala lah. Pasti kita tahu, itu harus kita sadari. Karena kejadian-kejadian seperti tabrakan beruntun, nah ini diantaranya yang seperti ini. Yang selanjutnya, jika kita ingin mendahului kendaraan lain pada kecepatan tinggi, pastikan di samping kita tidak ada kendaraan lain. Karena biasanya kendaraan di samping kiri atau kanan kita tidak terjangkau oleh spion, atau dengan istilah lain blind spot lah ya. Secara umum yang dikatakan blind spot itu adalah kondisi saat kita tidak dapat melihat objek yang berada di sekeliling. Nah itu ya. Selanjutnya, posisikan kaca spion kendaraan Anda itu semaksimal mungkin, apalagi di jalan tol. Jadi kalau bisa sejajarkan deh sama bodi kendaraan ya. Dan fokuskan keluar dari kendaraan, karena itulah untuk mengurangi blind spot tadi. Karena kadang-kadang kendaraan di samping kiri kita, di belakang spion, pasti tuh nggak kelihatan gitu ya. Nah itu makanya. Yang ini nih, yang kadang-kadang saya juga bingung, orang-orang itu melakukan hal yang saya tidak mengerti maksudnya ya. Nah, jika tiba-tiba turun hujan deras gitu ya, Anda harus menyalakan lampu utama. Tapi orang-orang kadang menyalakan lampu hajat gitu ya. Jadi menyalakan lampu darurat. Ini sebenarnya tidak dibenarkan menyalakan lampu darurat, karena yang pertama orang di belakang jadi bingung, ini kenapa menyalakan lampu darurat. Lampu darurat itu hanya untuk apabila kita gembos ban atau mogok di pinggir. Nah, nyalakan lampu darurat pakai segitiga. Sebab nih lampu darurat itu kalau dinyalakan dia akan mematikan fungsi lampu sen gitu. Jadi kita juga jadi bingung kalau nyalakan lampu hajat, lampu darurat, sen kita nggak berfungsi, kita mau ke kiri orang juga bingung ya. Jadi ini yang perlu diingatkan ya. Kalau hujan deras itu jangan menyalakan lampu hajat atau lampu darurat. Nyalakanlah lampu utama gitu, karena pasti kelihatan dari belakang, tidak diinjak rem pun lampu belakang nyala gitu kan, lampu remnya nyala. Dan yang terakhir ini, biasanya orang di jalan tol itu memegang setir itu santai ya, atau dengan tangan sebelah. Itu sangat berbahaya sekali. Biasakan pegang setir dengan posisi tangan yang benar, yaitu pada posisi sisi kiri dan kanan setir ya. Sisi kiri dengan tangan kiri, sisi kanan dengan tangan kanan. Atau dengan istilah profesional orang bilang itu, biasanya para instruktur driver itu biasanya menyebutnya istilah 39, bukan 69 ya, atau sesuai dengan posisi angka tersebut pada jam dinding, angka 39 ya. Dengan pegang setir istilah 39 ini, saya akan bagi pengalaman saya nih ya.
kira-kira 5 atau 7 tahun yang lalu lah ya. Waktu itu kita mau pergi ke bandara kalau nggak salah. Saya waktu itu kira-kira bawa kendaraan itu dengan kecepatan 100 sampai 120 km per jam lah. Nah, tiba-tiba ban depan sebelah kiri ini meletus. Nah, karena saya sudah terbiasa dengan pegang setir dengan gaya 39, alhamdulillah saya bisa mengendalikan kendaraan yang saya kendarai. Pelan-pelan saya ambil kiri ya, sambil menghidupkan sen kiri. Nah, terus itu memang bantingan setir itu sangat kuat. Tapi karena saya juga pegangnya lebih kuat, alhamdulillah saya masih bisa mengendalikan kendaraan tersebut. Saya ambil kiri, hidupkan sen kiri tentunya. Terus pelan-pelan saya injak rem. Itu hati-hati, jangan injak rem sekaligus, jangan injak rem secara berlebihan karena akan jungkir balik ya. Kalau kita tiba-tiba injak rem itu akan jungkir balik mobil. Jadi kita injak rem pelan-pelan, itu pun harus kecepatannya sudah berkurang gitu. Dari 120 taruhlah sekarang 120, itu ban meletus, otomatis kan itu akan turun secara drastis tuh kecepatan kendaraan. Ambil sen kiri, hidupin sen kiri, ambil kiri secara perlahan sambil injak rem pelan-pelan. Nah, terus ke kiri terus itu kan, sambil, kalau saya sih waktu itu sambil oper gigi rendah ya, masuk gigi 4 karena dari gigi 5 tuh kebetulan manual, ambil gigi 4 terus gigi 3 sambil bahu jalan. Nah, di bahu jalan stop, langsung saya hidupkan lampu darurat. Nah, begitu saya cek ban sebelah kiri itu memang sudah benar-benar bannya itu sudah benar-benar hancur gitu, sudah menggulung dengan velg ya. Nah, itu mungkin pengalaman saya. Jadi jika Anda kejadian seperti saya, Anda juga harus pegang setir seperti itu. Jadi harus pegang setir dengan benar. Coba waktu itu kalau saya pegang dengan 69, kejadiannya seperti apa? Mungkin nggak seperti ini. Tentunya pasti jungkir balik ya. Antara jungkir balik dengan kita ke pinggir dengan selamat di bahu jalan kan beda gitu. Nah, itu pengalaman saya. Semoga juga Anda jangan sampai ban meletus di tengah jalan tol ya. Karena itu resikonya sangat tinggi. Sebaiknya dicek dulu lah ban Anda sebelum masuk jalan tol gitu ya. Baiklah, demikian beberapa hal penting yang perlu kita ketahui ketika berkendara di tol. Semoga bermanfaat.